Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Nah, seperti yang kalian lihat di depan layar, di sini adalah sebuah ruang kelas. Nah, di ruang kelas itu juga ada benda-benda. Nah, ini yang di depan ini papan tulis anak-anak, bendanya. Kemudian tempat kita duduk apa namanya? Kursi. Betul, kalau tempat kita menulis, bendanya bernama meja. Nah, di sini ada banyak sekali, ada globe, ada buku, ada pensil, ada poster, ada papan pajangan dan lain-lain dan lain-lain. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang benda itu apa. Nah, kemudian kita nanti juga akan belajar bagaimana cara membedakan mana benda, mana yang bukan benda. Kemudian ada pertanyaan anak-anak, apakah cahaya itu termasuk benda? Ini cahaya ini misalnya ini kan siluet lampu ya anak-anak. Nah, ini lampu. Nah, apakah cahaya lampu ini termasuk benda? Nanti kita akan bahas. Kemudian panas. Nah, panas seperti yang dihasilkan api itu apakah termasuk benda? Nah, kita akan menemukan jawabannya setelah kita melihat tayangan berikut ini. Nah, benda adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa, anak-anak. Menempati ruang artinya adalah benda itu menempati ruang. Ruang adalah tempat, anak-anak. Jadi dia nyata adanya. Kemudian selain itu dia memiliki massa atau berat. Walaupun kalau dalam ilmu fisika antara massa dan berat itu berbeda, tapi di sini saya mengajarkan kepada anak-anak bahwa massa benda itu ya bisa disamakan dengan berat benda. Jadi benda itu memiliki berat dan memiliki ruang atau menempati ruang, anak-anak. Nah, ini ada beberapa contoh benda. Di sini ada manusia, anak-anak. Nah, ini ada seorang anak bersama ayahnya. Di sini ada batu, di sini ada gelas berisi air. Nah, tiga ini termasuk dalam contoh benda. Kenapa? Karena ketiga benda ini menempati ruang. Nah, ini menempati ruang, ini ada di rumah anak-anak. Kemudian ruang dari batu ini ada di alam bebas. Nah, seperti itu. Ruang itu artinya dia menempati sebuah tempat. Seperti itu. Nah, kalau ditimbang, nah ini juga memiliki massa, anak-anak. Jadi manusia, batu, kemudian gelas itu juga memiliki massa. Kemudian anak-anak, pengelompokan benda itu ternyata bisa dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, anak-anak. Selain kita juga bisa membedakan contoh benda tadi itu dengan benda hidup dan benda mati. Kalau benda hidup itu seperti di materi tema 1 kemarin. Oh, ternyata dia bisa tumbuh, dia bisa berkembang, itu berarti dia termasuk benda hidup. Tapi kalau benda mati, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang. Seperti itu anak-anak. Nah, kalau berdasarkan sifat fisiknya itu ada warna, ada bentuk, ada kekuatan, ada wujud, ada ukuran, anak-anak. Ya, kalau benda itu memiliki ukuran, di mana benda itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini contohnya. Kita bedakan antara kursi dengan buku. Nah, maka ukuran yang lebih besar yang mana? Tentu lebih besar kursi daripada buku pada umumnya. Kemudian ada juga yang panjang, ada yang pendek. Nah, ini kalau ada rak atau almari pakaian ini kemudian diukur dengan menggunakan meteran atau penggaris, kemudian kita bandingkan dengan sampingnya yaitu ban, ini ban ya atau roda. Maka kita akan menemukan bahwa rak ini ternyata lebih panjang atau lebih tinggi daripada ban. Itu ciri benda ternyata juga memiliki ukuran. Selain itu, benda itu juga memiliki bentuk. Nah, di sini ada yang bentuknya kotak atau
persegi panjang, kemudian ada yang mirip-mirip segitiga, ada yang tidak beraturan, ada yang kotak atau persegi. Nah, kemudian ada ini bola ada yang berbentuk lingkaran. Seperti itu anak-anak. Selain memiliki bentuk, ternyata benda juga memiliki warna anak-anak. Ini contohnya ink atau tinta. Tinta itu kalau tinta yang ada di gambar ini berwarna apa? Ungu. Di sini ada juga gelas berwarna abu-abu kalau di gambar ini. Kemudian ada pensil. Pensilnya warna ungu dan warna orange. Nah, ini benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan warnanya. Oke, sekarang anak-anak kita berlatih. Silakan kalian lengkapi benda-benda yang tadi sudah dikelompokkan ciri-cirinya. Misalnya ini ya, ini tinggal nulis nomor 2 apa, nomor 3 apa. Nah, ini contohnya Pak Guru kasih contoh 1. Oh, benda jenis. Oh, ternyata ada benda hidup dan benda apa? Satunya mati. Nah, sini tulis benda mati. Kemudian kalau dari sifat fisik, oh ada ukuran, ada apa tadi, silahkan tulis di sini. Kemudian ciri benda, oh ternyata memiliki massa dan satunya memiliki apa ya? Menempati apa ya? Nah, kalian bisa mengerjakan buku ini di buku tulis. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat buku tema 3 di halaman 5 anak-anak. Itu saja dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.